Halo guys, kembali lagi di Track the Record. Di sini kita bakalan ngebedah dan juga membahas tentang kasus-kasus viral dari brand-brand besar di luar sana. Baik itu nantinya viral di Indonesia maupun di luar negeri. Setelah kita bedah sama-sama kasus-kasus tersebut, di akhir kita bakalan ambil insight-nya dan kita pelajari apa nih yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi atau kita bisa memanfaatkan situasi-situasi tersebut menjadi keuntungan untuk brand kita. Di episode kali ini kita bakalan ngulik sisi lain nih dari marketing, di mana ini tuh jarang dibahas, yaitu saat marketing gagal atau marketing gandrung. Nah, marketing yang gagal ini bisa jadi karena beberapa hal gitu, bisa jadi karena campaign yang gak efektif atau pendekatan yang mereka gunakan kepada konsumennya itu kurang tepat, sehingga pesan-pesan yang disampaikan di dalam campaign marketingnya itu jadi kurang nancep di hati para audiensnya. Misalnya ada campaign yang eksekusinya tuh menarik gitu, tapi justru membuat netizen atau mungkin audiens itu merasa marah gitu atau jengah karena misal pesan-pesannya yang mungkin menyinggung audiens atau mungkin penggunaan tata bahasa yang kurang atau bahkan sampai bisa jadi merendahkan para audiens sehingga mereka tersinggung dan melihat campaign tersebut menjadi negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa nggak semua strategi, nggak semua cara-cara marketing itu bisa berjalan dengan mulus, termasuk untuk brand-brand besar di luaran sana. Ya, percaya nggak percaya, brand-brand besar di luaran sana juga masih banyak loh yang melakukan kesalahan-kesalahan ini, atau mungkin marketing mereka yang nggak works gitu. Maka dari itu, yuk kita sama-sama simak gimana sih mereka ini melakukan marketing dan kenapa marketing mereka jadi salah atau nggak efektif. Ini dia. Oke, di case pertama kita bakalan ngebahas tentang restoran cepat saji yang berada di Indonesia, yaitu KFC. Nah, pada 2009, KFC mencoba buat kerjasama secara besar-besaran dengan The Oprah Winfrey Show. Mereka ngasih kupon secara cuma-cuma atau gratis yang bisa ditukerin jadi 2 potong ayam plus side dish-nya. Kupon ini tersedia di website dari Oprah dan mereka bisa nukerin ini selama seminggu ke depan setelah mendapatkan kupon tersebut. Sayangnya mungkin KFC nggak melakukan riset yang cukup dalam gitu karena tiba-tiba jumlah kupon yang di-download dari website tersebut berjumlah 10 juta kupon. Nah ini masalahnya, kupon-kupon tersebut itu nggak dicetak dengan kode unik gitu atau barcode atau nomor-nomor khusus di mana kupon tersebut akhirnya bisa dicetak berkali-kali. Akhirnya jutaan orang itu berbondong-bondong datang ke KFC buat nukerin kupon-kupon tersebut dan akhirnya KFC mengalami kerugian yang sangat besar. Sampai-sampai mereka juga nggak bisa buat ngelakuin apa yang mereka janjikan kepada para audiens gitu. KFC bahkan sampai harus minta maaf ke Oprah dan juga ke para audiensnya bahwa mereka nggak bisa nepatin janjinya dan mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, banyak banget pelanggan-pelanggan yang kecewa berat dengan KFC karena kejadian-kejadian itu. Di case kedua, yaitu dari Pepsi di mana mereka ini ngelakuin kesalahan yang cukup besar dalam kegiatan iklan mereka. Pada tahun 2017, Pepsi ngeluarin iklan yang tentang demo antara masyarakat dengan polisi. Di tengah ketegangan, Kendall Jenner datang dan juga memberikan Pepsi kepada salah seorang polisi. Di iklan tersebut, Kendall Jenner digambarkan sebagai seorang pahlawan yang datang untuk menyelamatkan dan juga memperbaiki situasi yang ada. Namun, iklan ini justru malah mendapatkan kritik yang sangat pedas dari para audiens, bahkan sampai-sampai presiden dari Pepsi itu mengundurkan diri. Di kasus terakhir, kita bakalan ngebahas tentang Domino Pizza, di mana di 2018 mereka merayakan 100 tahun dari Domino Pizza. Jadi, Domino Pizza di Rusia itu mereka punya ide gila untuk promosinya, yaitu mereka menawarkan 100 pizza gratis kepada siapapun yang berani untuk membuat tato logo Domino Pizza di tubuh mereka. Dan mereka harus ngepostingnya di sosial media tentunya. Awalnya, promosi ini tuh direncanakan buat jalan selama 2 bulan. Tapi saking banyaknya yang ngikut dan saking banyaknya yang tertantang buat ikut challenge dan dapetin pizza gratis, promosi ini harus dihentikan di hari kelima mereka. Domino akhirnya hanya bisa memberikan 100 pizza gratis ke 350 orang pertama yang menato logo Domino pada tubuh mereka dan mempostingnya di sosial media. Tentu banyak yang kecewa pastinya karena udah banyak banget yang nato logo dari Domino Pizza di tubuh mereka, tapi mereka nggak bisa dapetin pizza gratis tersebut. Nah, masalah-masalah yang tadi kita bahas di atas, itu rata-rata terjadi karena saat pembuatan campaign mereka itu nggak
ngeriset yang dalam tentang gimana sih efeknya saat mereka meluncurkan campaign tersebut. Karena memang terkadang brand-brand ini itu sering banget terlena dengan kegiatan promosi mereka yang mereka menganggap bahwa wah ini adalah sebuah ide gila yang fantastis, tapi mereka kadang lupa gitu untuk melihat efek yang ditimbulkan dari promosi tersebut. Dan campaign-campaign yang gagal atau kurang di riset lebih dalam ini justru membuat banyak pelanggan mereka atau audiens mereka itu menjadi kecewa berat karena mereka nggak bisa mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan campaign tersebut. Selain itu ada juga campaign di mana mereka itu menggunakan tokoh publik atau public figure gitu, tapi dirasa oleh para netizen dan audiens itu nggak sesuai dengan tempatnya. Dan ini menunjukkan bahwa penting banget saat kita nunjuk sebuah tokoh, sebuah artis, influencer, dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan brand kita, campaign kita, dan pesan yang mau kita sampaikan. Sehingga audiens itu mendapatkan pesan yang positif dari campaign kita tersebut. Jadi kegagalan dalam marketing itu bukan cuma tentang ide yang kurang diterima, tapi juga bisa jadi karena eksekusinya yang kurang diriset lebih dalam, sehingga membuat audiens ini kecewa maupun tidak mendapatkan pesan yang diinginkan. So, dalam pengemasan campaign, kita juga harus meriset secara dalam dampak yang bakal ditimbulkan dan bagaimana kesanggupan dari logistik yang kita perlukan. Pernah nggak ngerasa brand kamu blendin aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi, keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja. Tapi, masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Malam Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu. Supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melambranding.com. Nah, dari kasus-kasus di atas, kita bisa ambil beberapa pelajaran yang berharga nih. Pertama, itu penting banget buat kita melakukan riset yang mendalam dan juga manajemen resiko, dan bahkan kita juga melihat dampak yang ditimbulkan sebelum kita meluncurkan campaign yang mau kita buat. Dan nggak cuma itu, kita juga harus memperhatikan bahwa kita udah siap belum sih buat ngeluncurin dari campaign ini, bahan-bahan marketingnya seperti apa, lalu bahan-bahan produksinya seperti apa, kemampuan logistiknya seperti apa. Sehingga nantinya nggak ada sesuatu yang kurang dalam penjalanan campaign. Kedua, pastiin bahwa kalian itu memenuhi semua janji yang kalian sebutkan, yang kalian tuangkan dalam campaign tersebut. Karena jangan sampai saat campaign tersebut jadi dan ternyata hasil yang nggak sesuai dengan apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian janjikan, ini ngebuat para audiens dan juga pelanggan menjadi kecewa. Dan kekecewaan itu akan membuat brand kita menjadi rusak. Dan yang ketiga, pilih tokoh atau public figure itu yang sesuai dengan nilai-nilai dari brand kita dan juga pesan yang ingin kita sampaikan. Pemilihan tokoh yang tepat bukan hanya tentang popularitas, tapi juga tentang seberapa cocok mereka dengan pesan yang mau kita sampaikan kepada para audiens. Intinya, buat campaign marketing itu nggak cuma mikirin tentang kehebohannya, tapi juga gimana caranya kita mempertanggungjawabkan dari kehebohan ataupun campaign marketing tersebut dengan janji-janji yang udah kita tuangkan. Sehingga para audiens akan tetap menganggap bahwa brand kita itu adalah suatu brand yang baik dan juga menarik. Riset yang baik dan persiapan yang mendalam itu menjadi salah satu kunci di mana kita bisa melakukan dan mengeksekusi campaign marketing kita tanpa blunder sedikit pun. Dan itu yang harus kita notes dari awal. So, dari episode kali ini, kita bisa melihat bahwa persiapan itu jadi sebuah hal yang vital banget. Nggak cukup dengan ide yang kreatif ataupun budget yang besar, tapi kita juga perlu persiapan yang matang, riset yang mendalam, dan persiapan logistik yang mencukupi. Kesalahan kecil bisa berdampak sangat besar, dan kesalahan-kesalahan itu bakalan lebih mudah diingat oleh para konsumen dibandingkan promo-promo heboh pencapaian-pencapaian kita sebelumnya. Sehingga, yuk, mari sama-sama kita jaga brand kita dari melakukan blunder dalam kegiatan marketing. Oke, itu dia insight-insight dan juga kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dalam kegiatan marketing. So, jadiin ini pelajaran buat diri kita dan juga brand kita. Sehingga kita bisa menjalankan bisnis ini dengan lebih baik lagi tanpa masalah-masalah yang udah terjadi tersebut. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.